Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Arum akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Jadi, pada bab ini, sistem gerak itu dibagi jadi 4 subbab: rangka, sendi, otot, dan kelainan atau penyakit. Rangka sendiri dibagi jadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang keras berdasarkan posisi ada tengkorak, anggota tubuh, dan anggota gerak. Kalau berdasarkan bentuk, tulang kalian tuh bentuknya ada yang panjang, pipih, dan pendek. Sendi itu ada 3 bagian: sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Diartrosis itu contohnya adalah sendi putar, pelana, geser, engsel, dan peluru. Otot dibagi jadi 3, otot polos, otot rangka atau lurik, dan otot jantung. Selanjutnya, organ penyusun sistem gerak pada manusia. Ada 3 ya, tulang, otot, dan sendi. Selanjutnya, manusia itu dapat berdiri dan bergerak karena mempunyai rangka dan otot sebenarnya. Nah, di sini kumpulan dari tulang membentuk rangka. Lah, hubungan antar tulang itu membentuk sendi. Jadi kalau membahas sendi itu nama lainnya artikulasi. Kalian punya rangka itu kan di dalam tubuh. Nah, itu makanya disebut sebagai rangka dalam atau endoskeleton. Oke ya. Ini adalah bagian-bagian tulang. Nah, di sini ada tengkorak. Di dalam kurung itu adalah nama istilah untuk bahasa internasional. Jadi kalau di luar negeri itu pakai bahasa skulu. Oke ya, bukan tengkorak. Dan lain sebagainya, nanti bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya, fungsi rangka dalam tubuhmu itu apa sih? Lah, ini ada beberapa fungsi, diantaranya alat gerak pasif. Jadi bukan aktif ya, karena yang aktif itu otot. Yang menggerakkan tulang kita itu otot. Selanjutnya, memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ penting, tempat membentuk sel darah merah dan putih, tempat menyimpan bahan mineral seperti kalsium dan fosfor. Lanjut, rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Tadi ya sudah, tengkorak, anggota badan, sama anggota gerak. Jadi sebenarnya ini agak sedikit rancu sedikit, sorry. Jadi anggota gerak ini ada 2. Oke, anggota gerak atas yaitu tangan, anggota gerak bawah yaitu berkaitan sama kaki, sedangkan badan itu yang tengah-tengah, tulang dada, rusuk, sama gelang panggul. Selanjutnya, tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada 2 bagian, tempurung, kepala, dan tulang wajah. Nah, di sini diantaranya melindungi otak dan alat pendengaran. Oke ya, itu ada bagian-bagiannya. Kita lanjutkan. Tulang badan. Nah, tulang badan berfungsi melindungi organ yang ada di rongga badan seperti jantung, terus paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, itu sudah ada bagiannya. Nah, di sini ada tulang leher, tulang dada, belika, tulang rusuk, dan sebagainya. Silakan dipelajari sendiri. Intinya adalah kalian bagian tulang rusuknya itu ada 3 pembagian: tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk sejati itu bedanya adalah dia masing-masing satu tulang itu menempel di tulang dada. Jadi ada 7 tulang yang langsung menempel ke tulang dada tengah-tengah itu ya. Selanjutnya kalau tulang rusuk palsu dia itu gabung, satu nyabang jadi 3. Kalau tulang rusuk melayang itu tidak nempel ke tulang dada. Oke, kita lanjutkan. Tulang gelang bahu. Nah, itu gelang bahu yang biasa kalian ada di bagian belakang punggung kalian tuh, ada selangka sama belikat. Nah, selanjutnya tulang gelang panggul. Gelang panggul, nah itu ada bagian gelang panggul kanan dan kiri, itu sebenarnya bisa disebut sebagai tulang usus. Selanjutnya tulang duduk dan tulang kemaluan atau pubis yang berfungsi melindungi organ vital reproduksi. Selanjutnya, nah ini anggota gerak. Anggota gerak ada anggota gerak atas dan bawah ya. Nah, ada anggota tulang lengan atas, terus tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu yang lurus dengan ibu jari. Jadi jangan salah ya. Tulang pengumpil lurus dengan ibu jari.
Selanjutnya, kalau tulang betis sama kering itu bedanya gini. Kalau tulang betis tuh biasanya yang kecil di bagian belakang, kalau tulang kering itu pasti ukurannya jauh lebih besar. Selanjutnya, nah tadi kan berdasarkan struktur atau bahan pembentuknya ada dua ya, tulang rawan sama tulang keras. Namanya tulang rawan berarti dia itu elastis, contohnya adalah di bagian telinga sama cuping hidung kalian. Oke ya. Selanjutnya, tulang keras. Nah, tulang keras ini berarti dia memang strukturnya keras, yaitu semua tulang dalam tubuh kalian kecuali yang lentur, berarti itu semuanya disebut tulang keras. Nah, di sini kenapa kok dia itu keras? Karena dia itu mempunyai banyak zat kapur, tapi sangat sedikit kolagen atau zat perekat. Jadi dia sifatnya keras dan tidak lentur. Nah, di sini bahan penyusunnya itu pada tulang keras dibagi jadi dua, tulang kompak yang benar-benar nggak ada porinya dan tulang spons atau tulang yang berongga. Selanjutnya, bagian luar tulang keras itu ditutupi oleh periostom. Ya, ingat ya. Selanjutnya, terbentuk oleh sel-sel tulang keras atau disebut osteosit yang dihasilkan oleh osteoblast. Kita lanjutkan. Nah, ini hanya untuk sebagai tambahan ya, karena di buku PR Intan kalian itu ada beberapa materi mungkin yang tidak terdata di situ, jadi ini bisa kalian catat untuk tambahan. Nah, ini tulang kompak dan spons bedanya ya. Kalau tulang kompak itu benar-benar nggak ada porinya. Nah, sedangkan kalau tulang spons itu ada beberapa pori atau rongganya. Selanjutnya, tulang. Nah, tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak mungkin bergerak tanpa adanya penggerak yaitu otot. Nah, proses pembentukan tulang itu dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Jadi kalian itu proses pembentukannya tulang itu dari sejak kalian masih janin dalam kandungan. Tulang bisa tumbuh, membesar, dan memanjang. Nah, tempat memanjangnya tulang itu disebut cakra epifisis. Diingat ya. Kenapa kalian waktu masih bayi bisa sampai sekarang tingginya nambah? Itu karena pemanjangan pada cakra epifisis, pada bagian tulang panjang kalian. Selanjutnya, tulang berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada 3 macam ya, tulang panjang, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, tulang panjang ini berarti tulang kalian yang bentuknya memanjang, biasa disebut tulang pipa. Nah, di sini yang memanjang contohnya apa? Tulang paha, lengan, tulang betis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tulang pipi. Nah, kalau tulang pipi itu bentuknya kalau bahasa Jawanya itu gepeng ya. Jadi itu dia benar-benar pipih. Contohnya adalah tulang tengkorak, belikat, selangka, dan tulang rusuk. Selanjutnya tulang pendek, berarti dia bentuknya pendek. Contohnya adalah ruas tulang belakang, punggung kalian tuh kan ada kumpulan tulang ya. Ruas-ruas tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Selanjutnya, hubungan antar tulang. Nah, ini kita sudah membahas subbab yang lain yaitu sendi atau artikulasi. Nah, ini bisa Bu Arum share nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi, untuk yang tulang Bu Arum akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.